Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari terakhir di penghujung Ramadan. Bagaimana kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar teman-teman semua di Speksas Podcast SMK Negeri 1 Semen? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik ibu bapak, anak-anakku sekalian yang berbahagia, karena ini di penghujung terakhir di bulan Ramadan, kita ingin tahu sebenarnya pesan-pesan apa sih kalau di penghujung Ramadan, padahal eman sekali ya, banyak amalan yang sangat berguna, sangat bermanfaat ketika kita berada di bulan Ramadan. Nah, saya minta kepada Bapak Imam Sujai untuk menyampaikan mungkin apa sih pesan-pesannya yang kita di penghujung Ramadan seperti ini, Bapak. Ya, terima kasih Bu Israf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengisi podcast Speksas SMK Negeri 1 Semen yang saya hormati, ada Pak Nur Sotik, ada Pak Abdul Kholik, ada Bu Ainani, dan ada Bu Isrofatul Hidayati. Terima kasih kita bisa kumpul bareng ini 5 orang. Seperti yang ditanyakan oleh Bu Is tadi, apa sih kira-kira detik-detik akhir yang terjadi itu di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan itu? Ini kita ingat pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza kana akhiru min Ramadan bakatis samawati wal ardu." Ketika berada di detik akhir bulan Ramadan, maka langit, bumi pada menangis. Kenapa demikian? Sahabat Rasul bertanya, "Ayya Rasulullah, ada apa ya wahai Rasul?" "Musibatan di umat Muhammad." Karena terjadi musibah kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayya, apa itu musibah? Dhihabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah pemirsa Speksas yang berbahagia, bisa kita gambarkan bagaimana langit dan bumi ini sampai menangis ketika ditinggal bulan Ramadan. Lantas apa reaksi kita selaku umat Nabi Muhammad yang tentunya tidak ada kepentingan bagi langit dan bumi, namun belum menangisi. Sebaliknya kita yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan suatu ampunan, justru malah belum tentu menangis, bahkan malah bahagia. Apalagi mendekati bulan hari raya begini. Betul sekali. Kira-kira Bu Kaji senang cepat hari raya apa enggak ini? Kayaknya senang hari raya. Kayaknya demikian ya. Dan umat Muslim di seluruh luar sana mungkin hari ini adalah berbahagia untuk menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri. Nah, padahal sesungguhnya langit dan bumi itu menangisi ketika ditinggal bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'anna du'an fihi mustajabutun. Doa-doa di bulan Ramadan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dilipat gandakan, dosa diampuni. Inilah yang melatar belakangi langit dan bumi menangis ketika ditinggal pergi bulan Ramadan. Untuk itu eman sekali Pak ya. Iya, eman sekali. Kalau bahkan orang banyak ulama itu berdoa seandainya bisa itu ya. Seandainya bisa. Ramadannya ditambah. Ramadannya ya. Ditambah, tapi setahun untuk itu dengan bulan Ramadan. Ini yang betul-betul yang saking besarnya manfaat, fadilah dan pahalanya di bulan Ramadan. Ini bagi yang paham dan betul-betul beriman. Tapi kalau pada kita kayaknya ya cepat Lebaran aja gitu ya. Apalagi anak-anak sudah banyak minta baju baru kan, Lebaran kan begitu. Kadang malah di akhir-akhir Ramadan itu kebanyakan malah ke mana-mana ya. Iya, kadang-kadang. Tapi ini sudah hari terakhir kayaknya sudah pada tutup ini. Iya, jadi sebetulnya kalau di akhir bulan Ramadan kita tetap memperbanyak zikir, tahlil, tahmid dengan mengadakan takbiran. Jadi dan takbiran itu sendiri bisa dilakukan di mana saja. Bisa di masjid, musola, rumah. Yang penting tidak di kamar mandi lah. Nanti takutnya di kamar mandi takbir-takbir ini. Tapi kayaknya juga harus dikasih pesan sama anak-anak ini Pak. Spesial, nggak boleh pakai kembang api gitu. Iya, jangan sampai gitu yang niat kita baik itu ada madorot di dalamnya. Contoh dengan kembang api, apalagi mohon maaf, takbir keliling itu boleh sebetulnya. Tapi kalau
ada di Sumatera malah haram. Contoh dengan membawa sound yang besar. Kemudian tidak, yang diputer itu cuman kasetnya, bukan takbir, bukan orangnya. Malah dia joget-joget. Ini bukan pahala ini seperti ini. Malah dosa seperti itu. Belum lagi ditambah dia bawa pentungan. Belum lagi nanti di jalan dia bikin macet, kendaraan mengganggu lalu lintas. Ini malah dosa. Makanya kami menghimbau pada umat Islam di luar sana, mari kita takbir dengan yang baik. Kalau seandainya keliling, marilah takbir keliling dengan yang baik. Taati peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain. Jangan sampai niat kita takbir, oh ternyata hanya bersukaria menyakiti orang lain. Yang mohon maaf, kadang-kadang malah sudah yang takbir itu kasetnya, bawa pentungan sambil joget-joget, malah bawa minuman keras lagi. Dan ini Rasul jauh-jauh hari sudah berpesan, ada 3 orang yang di situ Ramadan pergi tapi tidak dapat ampunan. Siapa mereka? Yang ketiga, pertama menemui orang tuanya, dia tapi tidak, orang tuanya belum memberikan maaf. Yang kemudian, yang kedua adalah ketika Ramadan sudah berakhir, dia tidak ampuni apa? Karena dia belum selesai untuk meminum minuman keras. Kemudian ada orang ketiga itu, ketika Nabi bersolawat dia tidak menjawab. Ketika orang ini walaupun Ramadan sudah berlalu tapi tidak dapat ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita itu takbir yang mestinya mengagungkan asma Allah tapi disalahgunakan dengan di situ mengisi berbagai macam kemaksiatan, kemandorotan. Kalau orang tuanya sudah meninggal gimana, Pak? Orang tuanya sudah meninggal. Oh gitu. Bagaimana untuk memaafkannya atau sebagai anak yang bisa berwalidain atau berbakti pada orang tua, maka kalau dia masih ada selain kita doakan, kita juga berbakti. Kalau sudah tidak ada, maka doakan dia. Makanya sering kita baca yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sering kita baca usai sholat. Jadi beruntunglah bagi teman-teman semua kalau masih punya orang tua, yuk silaturahim kepada bapak ibu kita. Semoga iya betul sekali. Mumpung menjelang hari raya ini nanti silaturahim kepada mereka, minta maaf ya. Insya Allah ibu bapak kita akan memaafkan kok. Sebesar apapun lah kesalahan kita gitu ya. Tidak ada orang tua yang tidak memaafkan kesalahan anak. Insya Allah. Dosa-dosa yang diampuni tadi adalah memang yang hablum minallah. Artinya dosa hubungan kita vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hablum minannas, hubungan horizontal pada sama manusia ya harus saling memaafkan. Berarti momen ya Pak ya. Momen. Nanti ini momen hari raya ini kita berkunjung kepada sanak saudara kita, pada tetangga kita, dan terutama kepada orang-orang yang memang kita punya salah pada mereka gitu ya. Nah, itu jadi kita minta maaf ya ini. Ya, sama-sama. Minta maaf ya. Kita juga minta maaf kepada teman-teman semua di podcast. Barangkali ya ada kesalahan dalam penyampaian kita maupun tingkah laku kita. Barangkali kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, demikian. Memang momen hari raya ini adalah momen penuh dengan rahmat. Betul. Dan orang itu lembut hatinya. Siapapun lembut. Sekeras-kerasnya orang kalau hari raya itu lembut hatinya. Misalkan ada orang tua di situ yang awalnya keras itu. Cucunya datang, Mbah, nyuwun ngapunten. Dia spontan dia mengatakan, "Ya Le." Dan dia tidak hanya memaafkan, dia juga mengakui kesalahannya. Ora liwat ya sing gedean sing nom jembar jodone. Gitu kan. Sing tuwa akeh lupute, sing nom gede pengapurane. Setiap orang kalau hari raya itu mengaku salah. Bisa kita gambarkan seandainya tidak hanya Idul Fitri saja begitu ya. Orang itu kalau mengaku salah ya, ini adalah merupakan bentuk cerminan kemuliaan hati seseorang. Artinya orang mulia itu bukan orang yang membanggakan diri, orang yang selalu merasa benar itu bukan begitu. Justru malah orang yang baik hati adalah ketika dia salah mau mengaku kesalahan dan tidak malu dan tidak ragu untuk minta maaf. Inilah sebaik-baiknya orang, karena pada dasarnya orang nggak ada yang salah. Dan sebaik-baik orang salah adalah orang yang mau menyadari kesalahannya dan mau bertobat dan minta maaf. Itu ini mungkin perlu disampaikan, Pak. Bagaimana cara meminta maaf? Kadang itu ada bahasa Jawa yang kadung kebanjur, salah kaprah di masyarakat itu loh, Pak. Contohnya seperti apa? Itu lepat
ngaturakan sebagai kelepatan gitu. Ya. Itu kayaknya sepertinya kan kurang tepat ini. Kalau Iya. diterjemahkan Nggih, sama ya. betul. Terima kasih Bu Is, bagus sekali Nggih. pertanyaannya. Sebetulnya seperti apa sih kita minta maaf itu? Pada dasarnya minta maaf itu harus memenuhi syarat 4 kalau pada sama. Satu yaitu berhenti dari melakukan kesalahan itu, kemudian dia tidak, kemudian dia mengaku kesalahannya, tidak kemudian berjadi gak akan mengulangi. Yang keempat adalah kalau di situ siap untuk mengganti kalau ada kerugian materi. Ini kalau kata sama. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau ada orang misalkan ngaturakan suatu kelepatan, terus yang mendengarkan inggih sami-sami, apakah ini sudah nol final? Nggih. Di situ masih ditafsir, dilihat dulu. Iya. Kalau kesalahannya itu manusiawi itu mohon maaf kadang bercanda, Iya, betul. kemudian kebelanjur kata-kata, ini Iya, adalah iya. kesalahan yang memang manusiawi gitu loh. Manusiawi. Dan kerugiannya juga nggak begitu besar. Kadang kita guyon, tapi kebebasan ini kan manusiawi. Ini cukup dijamak. Ngaturakan sudah kelapatan nyuwun ngapunten kan gitu kan. Ya. Tidak hanya ngaturakan sudah kelapatan tapi ngaturakan kelapatan nyuwun ngapunten. ngapunten nggih. Lah yang diminta maaf nggih sami dumawa sami-sami. Dumawa sami-sami. Maka dosa-dosa yang sepertinya manusia kecil ini bisa lunas. Alhamdulillah. Tapi tidak berhenti itu. Nggih. Kalau misalnya kesalahan itu berupa merugikan materi atau kalau dipandang seandainya yang kita minta maaf itu kira-kira keberatan tidak memaafkan, maka ini wajib untuk diutarakan. Contoh, misalnya kita mohon maaf pernah pinjam motor teman kita. Nggih. Nah, suatu saat ada kerusakan, dia tidak tahu kalau ada yang rusak. Nah, Diem aja gitu ya. diem aja gitu loh. Terus kita nanti nunggu momen hari raya, kesanalah minta maaf. Tapi tujuannya kesalahannya itu dia tahu. Nah, permintaannya terus dia bicara gini, ngaturakan sedaya kelepatan nyuwun ngapunten. Lah yang diminta maaf enggih dumawa sami-sami. Maka seperti belum lunas. Oh, belum mewakili. Belum lunas dengan karena apa? Ada hal yang Belum tentu dirugikan ini ada tadi yang ya. disembunyikan itu kalau seandainya itu diutarakan, misalkan oh motormu itu jadi nggak enak karena sering ini goyang-goyang itu. Harus membenahi. Itu sebetulnya saya pakai jatuh sehingga iya, belum tak iya, serviskan. iya. Harus diomongkan Jelaskan. sehingga oh pantas itu lo tak servis habis 1 juta misalkan. Hasilnya kok gak penak. Nah iya, Aku arep takok ya gak iya, penak. mau nanya aku juga sungkan. Ngomongkan gitu. Nah setelah kamu pakai itu, saya serviskan tuh habis 1 juta. Dia kan merasa juga berat. Nggih. Akhirnya ya karena itu uang penting ya zaman ganti misalnya gitu. Maka wajib sih yang minta maaf itu mengganti juga. Mengganti juga. Itu wajib. Karena apa? Ada hal yang dirugikan. Ada tadi yang ya. itu yang dirugikan itu berupa materi itu. Tapi seandainya dia ikhlas ya sudah tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulangi. Misalkan gitu, nggak apa-apa yang ini diikhlasan itu sudah selesai. Namanya sudah istihlal, meminta halal ya. Minta halal dari orang yang dirugikan itu tadi. Betul, makanya kalau kita merugikan orang lain, maka wajibnya minta maaf itu ya itu harus diutarakan. Sepertinya kita sudah masuk di penghujung podcast kali ini. Saya minta tolong Pak Jai untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo Pak. Terima kasih, Bu Is. Alhamdulillah pemirsa Semeksas SMK Negeri 1 Semen, kita telah melalui bulan puasa ini dengan penuh tawakal. Semoga kita semua kembali kepada fitrah. Ja'alallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah mengembalikan kita kepada fitrah dan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sekeluarga Semeksas SMK Negeri 1 Semen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik para pemirsa podcast Meksas, ini adalah penghujung dari kegiatan kita kajian Islami selama bulan Ramadan. Semoga ada manfaat. Bila kami ada kekhilafan, kami mohon maaf. Dan sekiranya semoga kita bertemu lagi di kajian Islami di Ramadan tahun depan. Semoga kita diberikan umur panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu aja kiranya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.